Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Duyanti dan rekan saya Febri Afrinu Fatma, Novia Suci Wulandari, Sela Raditya akan mempresentasikan produk kami yang bernama Donat Seleb Ibu Kota. Donat Seleb Ibu Kota terletak di Jalan Pejombongan Raya nomor 8, Jakarta Pusat. Dengan username IG @donatselebibukota. Dengan kontak WhatsApp 0812 92 72 0981 dengan alamat email donatselebibukota@gmail.com. Pendahuluan. Latar belakang dari Donat Seleb Ibu Kota merupakan bisnis usaha yang sedang kami rencanakan dengan menjual donat berbagai macam varian rasa yang berbeda-beda dan sesuai topping seperti coklat, keju, meses, dan kacang. Bahan donat yang kami gunakan jauh dari bahan pengawet sehingga sangat baik bagi semua kalangan dari usia 3 tahun sampai usia 50 tahun. Background bisnis, donat adalah panganan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan donat berbentuk bulat dengan topping yang beraneka rasa. Problem dalam Donat Seleb Ibu Kota yaitu 1. Kesulitan calon pelanggan dalam hal ongkir yang mahal jika membeli online. 2. Varian rasa yang tidak banyak. Solution dari Donat Seleb Ibu Kota yaitu memberikan banyak varian rasa dengan harga yang terjangkau namun tidak mengurangi kualitas produk, serta dalam pembelian online dengan jumlah tertentu bisa diberikan diskon atau gratis ongkir. Target market. Donat Seleb Ibu Kota menghadirkan kue yang sangat disukai banyak orang dari usia 3 tahun sampai usia 50 tahun karena teksturnya yang lembut dan rasanya juga yang lebih bervariasi. Donat Seleb Ibu Kota juga memberikan harga yang terjangkau jadi semua orang bisa membelinya. Financial plan. Biaya operasional. Yang pertama ada biaya listrik dan air per bulannya 200.000. Ada biaya promosi atau internet per bulannya 200.000, totalnya jadi 400.000. Biaya peralatan. Hand mixer 150.000, baskom 2 buah 20.000, kain lap 3 buah 10.000, timbangan digital 40.000, wajan penggorengan 38 cm 102.000, penjepit makanan 35.000, alas silikon 80.000, tabung gas 3 kg 150.000, peratra adonan 2 buah 10.000, takaran gelas plastik 10.000, kuah selai 6 buah 30.000, kompor gas 2 tungku 355.000, regulator atau selang gas 140.000, saringan minyak 15.000, sodet atau spatula 20.000, parutan keju 3.000. Totalnya jadi 1.170.000. Biaya bahan baku. Yang pertama ada gula pasir 45 gram 5.000, air es 50 ml 5.000, tepung cakra 500 gram 40.000, gula halus 20 gram 4.000, susu bubuk denkau 27 gram 3.000, telur 3 butir 7.000, SP 10 gram 2.000, margarin 40 gram 4.000, gelas stroberi 500 gram 20.000, gelas cappuccino 500 gram 20.000, gelas tiramisu 500 gram 20.000, gelas taro 500 gram 20.000, gelas coklat 500 gram 20.000, kacang almond 200 gram 20.000, kacang tanah belah 500 gram 66.000, mesis 500 gram 10.000, keju 250 gram 13.000, bubuk oreo 500 gram 21.000, gelas green tea 500 gram 20.000, gelas avocado 500 gram 20.000, minyak goreng 2 liter 25.000, garam 2 gram 1.000, totalnya jadi 366.000. Biaya perlengkapan. Yang pertama ada kardus donat 16 lembar 27.000, stiker
50 gambar 10.000, plastik 1 pak 10.000, kertas roti 1 pak 10.000. Totalnya jadi 57.000. Modal: biaya operasional 400.000, biaya peralatan 1.170.000, biaya perlengkapan 57.000, biaya bahan baku 366.000. Totalnya jadi 1.993.000. Harga jual pokok. Pokok satuan 1.993.000 dibagi 300 pieces jadi 6.643. Laba yang diinginkan 30%. Jadi 6.643 dikali 30% sama dengan 1.992. Harga jual 6.643 ditambah 1.992 sama dengan 8.635, dibulatkan jadi 9.000. Break even point. Kapasitas produksi 300 pieces, harga jualnya 9.000, total VC-nya 823.000, total FC-nya 1.170.000. Total penjualannya 300 pieces dikali 9.000 sama dengan 2.700.000. VC per unitnya 823.000 dibagi 300 pieces sama dengan 2.743 rupiah. FC per unitnya 1.170.000 dibagi 300 pieces sama dengan 3.900. BEP per unit 1.170.000 dibagi 9.000 dikurang 2.743 sama dengan 186 unit. BEP rupiah 1.170.000 dibagi 1 dikurang 823.000 dibagi 2.700.000 sama dengan 1.681.034 rupiah. Profit revenue sharing. Laba rugi. Penjualannya 9.000 dikali 300 pieces sama dengan 2.700.000. Laba 2.700.000 dikurang 1.993.000 sama dengan 707.000. Laba per bulan 707.000 dikali 30 hari sama dengan 21.210.000. Laba ditahan 21.210.000 dikali 20% sama dengan 4.242.000. Pembagian keuntungan anggota 21.210.000 dikurang 4.242.000 sama dengan 16.968.000. 80% dibagi 4 anggota sama dengan 20%. 16.968.000 dikali 20% sama dengan 3.393.600 rupiah. Value proposition atau alasan mengapa konsumen membeli produk kami. Yang pertama, harga yang terjangkau. Yang kedua, tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga, mudah dipesan. Yang keempat, produk yang higienis. Revenue stream atau pendapatan. Yang pertama dari reseller, yang kedua dari penjualan produk, yang ketiga dari pengiklanan produk di YouTube, yang keempat mendapatkan investor. Go to market strategi. Yang pertama memberikan banyak promo, yang kedua memberikan layanan terbaik, yang ketiga membuat packaging yang menarik, yang keempat mempromosikan lewat sosial media seperti WhatsApp dan Instagram, yang kelima membuat inovasi baru. Kompetitor dalam menyediakan produk donat sayap ibu kota memproduksi jenis makanan yang sama pada usaha kami yaitu Dunkin Donat dan Jeko. Tim
Yang pertama, penanggung jawab proyek yaitu Sheila Raditya. Yang kedua, bagian keuangan Febri Afninur Fatma. Yang ketiga, bagian produksi Novia Suci Wulandari. Yang keempat, bagian pemasaran Devi Duyanti. Yang ingin kita capai ke depannya, yang pertama, dapat bekerja sama dengan wirausaha lain, dan yang kedua, memperluas usaha kami, dan yang ketiga, memberikan varian rasa yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha, perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek yang lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha donat seleb ibu kota merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Saran dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dan dalam berwirausaha juga diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keulatan. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Ini merupakan kampanye profil yang telah kami buat untuk memberikan informasi kepada para calon konsumen seperti gambaran, visi dan misi, lokasi, serta kontak yang bisa dihubungi. Ini merupakan banner yang akan kami pasang di tempat agar dapat dilihat oleh para calon konsumen. Ini merupakan brosur dan menu yang akan kami berikan kepada calon konsumen agar konsumen dapat memilih varian rasa yang telah kami sediakan beserta dengan harganya. Ini merupakan katalog produk dari Donat Seleb Ibu Kota.